Halo, kembali lagi bersama kami kelompok Android. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penginstalan Android di VirtualBox. Sekarang kita akan membahas tentang penanganan proses pada Android dan penanganan file pada Android. Sekarang kita akan membahas penanganan proses pada Android. Pertama, kita buka dahulu VirtualBox-nya dan kita masuk ke Android 9. Penanganan proses yang pertama yaitu penanganan proses latar depan, yaitu aplikasi yang kita jalankan dan gunakan dianggap sebagai proses latar depan. Nah, di sini sudah ada aplikasi Onet. Kita buka dulu Onet. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Onet ini, artinya saat ini kita sudah berada pada penanganan proses latar depan. Yang kedua, visible process atau proses terlihat. Contohnya, saat ada pesan masuk dari WhatsApp, dia akan muncul sebagai notif. Nah, di sini kita lihat bahwa proses latar depan yang berada di latar belakang yang berupa dialog dan dapat dilihat. Jadi, aplikasi yang terlihat di latar belakang akan menjadi proses yang terlihat atau visible process. Kita lanjut ke proses yang ketiga, proses layanan. Proses layanan itu melakukan sesuatu di latar belakang. Contohnya, saat kita memutar musik dan beralih ke aplikasi lain, pemutar musik di latar belakang sedang ditangani oleh proses layanan. Saya akan memberi contoh. Di sini saya play musik dari WhatsApp. Kembali ke home. Nah, saat saya kembali, dapat dilihat di sini lagunya masih berjalan dan di sini sedang terjadi proses latar belakang. Kita lanjut ke proses latar belakang, yaitu kita dapat menganggap proses latar belakang ini sebagai aplikasi yang dijeda. Contohnya di sini saya buka aplikasi WhatsApp, lalu kita langsung tekan tombol home, lalu pilih tombol yang bentuk kotak di samping kanan. Nah, di sini sudah terjadi proses latar belakang, di mana aplikasi WhatsApp ini terjeda dan bisa kita langsung buka lagi. Proses yang terakhir, empty process, yaitu proses kosong dapat disimpan untuk keperluan chase untuk mempercepat peluncuran aplikasi atau sistem dan dapat membunuhnya jika diperlukan. Contohnya di sini, ada aplikasi yang terjeda yang ada di latar belakang. Nah, di sini aplikasi yang terjeda otomatis menggunakan memori ROM atau memori yang dapat juga menjadi chase aplikasi, di mana kita juga dapat membunuh atau menghapus semua aplikasi yang terjeda ini agar mempercepat peluncuran aplikasi. Oke guys, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membandingkan manajemen proses dalam Android 9. Di sini dalam Android 9 kita membutuhkan aplikasi yang berjudul Activity Monitor. Di sini kita buka saja Activity Monitor. Nah, di sini manajemen proses pada Android 9. Di sini saya belum membuka aplikasi yang lain. Dan setelah itu, di sini saya akan mencoba membuka aplikasi lain agar dapat menentukan perbedaan dari manajemen proses tersebut. Di sini saya akan coba membuka WhatsApp. Oke. Untuk Play Store. Kita akan mencoba membuka banyak aplikasi. Di sini sudah terlihat banyak aplikasi yang berjalan di balik latar belakang Android 9. Dan ini adalah hasil dari Android 9 apabila sudah membuka banyak aplikasi
Dan ini adalah manajemen prosesnya dari Android 9. Baiklah, sekian dari saya membandingkan manajemen proses di Android 9. Halo, nama saya Ministri dan saya akan menjelaskan tentang manajemen proses. Manajemen proses ini menjelaskan kita dalam menggunakan tombol multitasking, di mana ini adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa proses atau program. Nah, di sini tersedia tombol multitasking. Kalau di Android biasanya ada 3 tombol di bawah. Yang tombol tengah bentuk bulat untuk kembali ke menu home atau menu utama. Contoh, di sini saya membuka aplikasi WhatsApp. Lalu, kita tekan tombol yang di tengah, dia akan kembali ke menu utama. Sedangkan tombol sebelah kiri yang berbentuk segitiga, itu adalah untuk proses kembali. Bisa kita lihat di WA ini. Saat kita tekan, maka kita akan kembali. Untuk tombol sebelah kanan, berbentuk kotak, adalah untuk membuka latar belakang aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan yang masih di jeda. Nah, coba kita lihat di sini, coba kita klik. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang berada di latar belakang. Nah, sekarang kita masuk dalam penanganan file pada Android. Kalau penanganan file pada Android, kita harus menggunakan aplikasi manajer file yang bisa membaca semua file. Nah, di sini saya akan mendownload aplikasi Z-Archiver. Nah, kita install dahulu dan akan saya percepat. Nah, setelah sudah terinstall, kita buka. Lalu di sini kita lihat ada tersedia 2 memori, yaitu ada memori internal dan eksternal. Di memori internal, kita dapat menyimpan semua file yang bersifat permanen. Nah, di sini ada folder bernama Android, di mana ini adalah folder untuk menyimpan data dari aplikasi yang ada pada perangkat kita. Dan selanjutnya, tentang memori akan dibahas oleh Laili. Sekarang, Laili akan membahas tentang memori atau penyimpanan yang ada pada Android. Yang pertama ada internal storage, digunakan khusus menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi atau game. Tidak digunakan untuk menyimpan foto, video, musik, ataupun dokumen. Jadi, kapasitas menginstal aplikasi atau game, kapasitas memori berkurang. Yang kedua ada phone storage, berguna untuk menyimpan aplikasi dan file. Dan yang ketiga ada SD card. Memory card berjenis micro SD digunakan untuk menyimpan foto, musik, dan lain-lain. Dan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Yang keempat ada RAM, singkatan dari Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara. Misalnya, kita akan membuka game. Lalu kita keluar, di sini game akan tersimpan di latar belakang dan dia akan menggunakan RAM atau memori sementara. Dan yang kelima, ROM, singkatan dari Read Only Memory, menyimpan dan membaca data yang bersifat permanen. Misalnya di sini adalah data yang bersifat permanen dan juga digunakan untuk menyimpan data atau file seperti dokumen, foto, video ke dalam perangkat. Demikianlah hasil diskusi dan kerja tim dari kelompok kami. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.